Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Zaiza Freser. Kali ini kita masuk servisan Oppo A15. Ini kerusakannya ini setelah on ya teman-teman. Ini setelah saya tracking dan saya cek, melakukan pengecekan, itu handphone kerusakannya ada di bagian IC CPU. Dan ini tadi sudah saya taburi Roxin dan kita akan lakukan perbaikan pada IC CPU ini. Dan ini trik dari saya. Silahkan teman-teman tonton untuk belajar ACP SBU untuk teman-teman pemula semuanya. Dan ini saya potong kaleng dulu agar ada ruang untuk pelepasan IC CPU-nya ini. Itu teman-teman perhatikan masih berumuran Roxin ya. Itu saya lakukan pengecekan bahwa handphone ini setelah on dan biang keroknya itu ada di IC CPU ini. Oke, kita akan usaha dulu untuk rembal IC CPU ini. Mudah-mudahan masih rezeki dan handphone bisa hidup lagi ya teman-teman. Dan ini setelah tampilan kita lepaskan kaleng dan kita akan lakukan pembongkaran pada IC CPU ini. Tahapan pertama kita harus bersihkan terlebih dahulu lem-lem. Kita harus memotong terlebih dahulu lem di pinggir-pinggir IC ini menggunakan pisau potong. Teman-teman potong secara hati-hati, pelan-pelan. Jangan terlalu ditekuk ya. Kalau ditekuk nanti bisa memutus jalur yang di pinggir-pinggir IC. Jadi kita lakukan pelan-pelan saja hingga lemnya terlepas dan ini tujuannya itu ketika nanti IC CPU ini kita congkel agar komponen di sekitar IC ini tidak ikutan terangkat ya teman-teman. Karena ada resiko kalau tidak kita potong seperti ini, ada resikonya komponen yang di pinggir-pinggir IC itu ketika kita mengangkat IC CPU dan dia akan ikutan terangkat. Jadi ada baiknya kita lakukan pembersihan terlebih dahulu di pinggir-pinggir IC di sini. Oh ya, untuk settingan blower saya setting di 320 dan angin di angka 1 ya. Jadi saya menggunakan blower quick 857D. Dan ini settingan tidak terlalu tinggi dan kita harus jaraknya agak ditinggikan ya teman-teman. Jadi pastikan untuk memotong sisa lem yang di pinggir-pinggir IC saja. Dan ini kondisinya sudah kita potong lem-lemnya. Tinggal kita lakukan pencongkelan. Pada tahapan pencongkelan ini saya set blower ke 350 dan paling tinggi itu di 360 settingan saya. Dan angin masih di angka 1, kita menggunakan blower quick 857D. Masih menggunakan blower jadulan ya teman-teman. Oke, kemudian kita mulai untuk memanaskan, kita siapkan juga pisau congkel dan kita blower pelan-pelan, hati-hati memutar posisinya, jangan sampai menetap. Kalau kita corong blowernya itu menetap, itu takutnya IC-nya dan PCB-nya kembung ya teman-teman. Jadi posisikan blower terus memutar, jangan menetap dan mulai ketika ada sudah terasa panas, mulai kita lakukan pencongkelan. Jadi pastikan dulu dia benar-benar melunak lem di bawah IC-nya dan di kaki IC-nya baru congkel ya teman-teman. Jadi cari celahnya untuk mencongkel agar tidak merusak dan ketika masih keras jangan dipaksa dan jangan di sundul secara paksa, itu bisa merusak kaki-kaki di bawah CPU-nya, kaki-kaki CPU-nya, baik di komponen ataupun di IC-nya. Jadi pastikan dia mulai melunak lemnya, baru teman-teman lakukan pengangkatan dan congkel. Masukkan sedikit ujung pisau congkelnya. Jika ini sudah mulai terangkat dan itu sudah mulai lunak, dia akan mudah. Kalau sudah mulai lunak, dia akan mudah ya teman-teman. Jadi pastikan dulu lemnya melunak dan di blower hati-hati. Jangan sampai posisi blowernya menetap ya teman-teman. Usahakan posisi blower tetap digoyang terus hingga IC ini terlepas. Oke, ini sudah mulai naik IC-nya. Ini dia sudah terlepas. Oke, ini sudah terlepas. Dan ini kakinya setelah saya perhatikan di sini tidak ada yang copot ya. Dan ini rapi. Tinggal kita lakukan pembersihan pada lem IC. Untuk pembersihan pada lem IC ini, kita akan gunakan solder saja terlebih dahulu. Dan ini saya kasih timah low temperatur. Low temperatur ini kemudian kita gosok-gosok kaki-kaki IC-nya dan kita pastikan semua pin itu terlumuri oleh timah low temperatur ini agar nanti proses kita mengangkat atau membersihkan timah itu mudah. Dan ini satu kaki terlepas. Ini kapasitor ya teman-teman. Kalau kapasitor itu aman biasanya, nggak apa-apa kalau tidak kita pasangkan, namun akan lebih baik nanti kita pasang. Ini saya simpan dulu, kemudian kita siapkan wig pembersih timah dan kita tarik timah yang lama ini sambil kita gosok. Gosoknya jangan terlalu kencang, jadi di sini saya menggosok untuk membersihkan lem sekalian ya. Jadi digosok dengan wig, pastikan teman-teman menggosok lemnya saja, tidak menggosok pada pin PCB-nya. Kalau dipaksa terlalu kencang untuk melepaskan lem ini bisa jadi uh, kaki-kaki yang di board itu bisa nyatu. Jadi perlu hati-hati dan secukupnya saja agar tidak merusak pin-pin di IC ya teman-teman. Oke, ini sudah mulai menyatu dan saya akan lakukan pembersihan di pinggir-pinggir IC-nya ini. Untuk settingan pembersihan di pinggir IC saya naikkan di
Saya turunkan di 200, saya turunkan panasnya di 300 dan angin di angka saya naikkan ke 2 ya teman-teman. Oke, ini itu ada kaki yang copot. Nanti kalau kaki yang copot itu ada beberapa, ada yang wajib kita ganti dan ada yang tidak perlu kita ganti. Kalau kakinya NC tidak apa-apa tanpa kita ganti ya teman-teman. Ini masih kita bersihkan pinggir-pinggirnya dulu. Kita usahakan pin-pin yang di pinggir, lem-lem yang ada di pinggir IC ini benar-benar rapi dan pada saat pemasangan nanti tidak ada kendala dengan dan tidak ada kaki yang tidak nyatu ya teman-teman. Nah, ini ada kaki yang ikutan ketarik pada saat proses pelepasan ya dan pembersihan ya teman-teman. Ini bukan ketarik saat pelepasan, namun ini ketarik saat tadi saya melakukan pembersihan menggunakan lift. Jadi perhatikan jika ada kaki yang longgar seperti ini, usahakan jangan di berlawanan arah dengan jalurnya. Usahakan kita cari celahnya. Dan ini kebetulan sudah terputus juga dan sudah terlepas. Ada sebagian yang sudah terputus. Nanti kita akan lakukan, kita kasihkan kaki baru nantinya. Ya. Itu ada beberapa kaki yang hilang akhirnya. Dan ini fix kaki hilang setelah tadi kita membersihkan lem dan membersihkan sisa timah. Oke, pastikan benar-benar rapi agar nanti pada saat pemasangan posisi PCB itu datar ya teman-teman. Kalau posisi PCB-nya datar, dia akan mudah melekat semua pin-pin IC ini. Dan ini kita kasih plug lagi, lanjut kita angkat lagi sisa timah menggunakan wig ya. Nah, ini sudah mulai rapi ya. Tinggal kita, untuk durasi video ini agak saya percepat ya, karena prosesnya lama dan ini membutuhkan waktu. Jadi durasinya saya percepat. Dan kalau teman-teman mau menonton realnya, silahkan diperlambat video ini di slow motion dan durasinya diperlambat. Dan tadi komponen yang short ini di resistor ini ya. Ini di jalur ini short tadinya dan ini setelah saya ukur shortnya sudah hilang setelah tadi kita lepaskan CPU. Jadi fix permasalahan ada CPU. Untuk mengatasi permasalahan ini kita bisa pasang dulu IC CPU ini nantinya. Jika setelah kita pasang jalur yang tadi short kembali short dan ini kan setelah kita lepaskan sudah tidak short. Kalau seandainya setelah kita pasang nanti kembali short, berarti ada kemungkinan IC CPU-nya ini minta ganti ya. Mudah-mudahan tidak. Ya, ini kita kaki yang hilang saya jumper dulu. Saya buat dulu kerikannya. Ini kakinya penting ya teman-teman. Ini kakinya kaki jalur sehingga kalau kaki jalur itu biasanya ada urat-uratnya atau seperti ini. Ini ada uratnya. Kalau ada uratnya seperti ini kita mudah saat proses penambahan kaki baru ya teman-teman. Jadi kita mudah untuk menjemper. Dan ini saya akan menggunakan kawat yang 0,01. Kalau kawat 0,01 itu besarnya seukuran rambut ya teman-teman. Ini. Oke, saya kasih timah cair, kemudian saya siapkan kawatnya dan ini lumuri terlebih dahulu pin-pin kaki yang rontok. Usahakan jangan terlalu tinggi ya. Jadi cukup untuk menempelkan saja kawat jemperannya ini. Kemudian kita potong, lanjut kita jemper dan kita potong. Ini ada 4 kaki yang hilang, 5 ya. Ini 5 kaki yang hilang pada saat pembersihan tadinya. Dan oh 4, 5 ya. Ini 5 kaki yang hilang dan kita wajib ganti kaki ini. Kalau kaki-kaki NC itu tidak perlu kita ganti ya teman-teman. Namun kaki di sini kakinya kaki jalur dan itu perannya penting. Kita wajib ganti. Nah ini ada, ini sudah ya. Oke, ini kemudian kita gulung. Kita gunakan 2 pinset, kemudian kita gulung, kita tekuk satu sisi, kemudian kita gulung menggunakan 2 pinset seperti ini. Gulung-gulung hingga dia di posisinya. Kemudian kita masuk ke kaki ini, saya rapikan dulu ya, karena ini nanti pada saat masih ada pin yang saya potong saja. Ini saya potong saja. Dan usahakan pada penolderannya usahakan timah tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti eh, ada ketinggian kita susah. Jadi ada baiknya kita ratakan terlebih dahulu. Kemudian baru kita gulung dan kita gulung-gulung seperti ini. Oke, kita potong. Masih ada tinggal 2 lagi nih. Kalau lebih mudah itu menggunakan dot tembaga ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kawat jemper saja karena kakinya tidak terlalu banyak. Kalau banyak yang rontok biasanya saya menggunakan dot tembaga. Dan ini tidak terlalu banyak dan bisalah menggunakan tidak apa-apa lah menggulung-gulung seperti ini. Kalau teman-teman malas menggulung, ada baiknya beli dot tembaga saja. Tinggal solder aja selesai ya teman-teman. Nah, ini masih ada 1 kaki. Nah, ini malah lepas solderannya.
Oke, saya solder ulang. Di sini saya blower ya. Ini saya blower, pastikan dia menempel dan setelah terasa melekat, baru kita gulung lagi seperti tadi. Dan setelah seperti ini kita siapkan, kita rapikan dulu, kita bersihkan dulu sisa flapnya. Dan setelah itu kita siapkan lem UV ya teman-teman. Oke, ini sudah rapi. Usahakan benar-benar flap itu benar-benar bersih terlebih dahulu, benar-benar kering, baru kasih lem UV. Dan kurang lebih seperti ini. Kalau seandainya tidak kering, pada di bagian atas lem UV-nya kering, namun di bagian PCB-nya bagian dalam itu tidak kering. Biasanya pada saat proses pengerikan itu yang di yang kawatnya tidak nyatu dengan tidak terikat ya teman-teman, sehingga dia mudah putus. Oke, ini kita keraskan dulu lem UV-nya menggunakan lampu senter UV. Kita tunggu beberapa saat, tunggu benar-benar kering, dan setelah itu kita bisa melakukan pengerikan. Untuk pengerikan saya menggunakan pisau bedah ya teman-teman, karena pisau bedah itu lebih tajam dan lebih mudah untuk diukir. Oke, ini kita crack. Usahakan sama tinggi ya, usahakan sama tinggi dan ratakan karena tadi tidak kita gunakan alas ya untuk mendatarkan. Namun tadi kita langsung kolesi dan kita keringkan. Kalau seperti ini kita wajib meratakan sisa-sisa lem UV. Jika setelah terasa rata baru di-crack bagian pinnya ya teman-teman. Oke, ini saya ratakan dulu masih. Nah, ini sebelum saya lakukan pengerikan pada jalurnya. Ya. Itu ada satu kaki yang tidak saya pasang, namun di dalamnya itu ada jalur ya. Namun kaki itu kakinya ground ya. Kalau kakinya ground, hilang satu ground itu masih aman. Itu tidak masalah, tidak kita jemper. Aman lah ya teman-teman. Biasanya ground itu banyak ground dalam kaki ini banyak ground dan dia masih bisa menumpang ke ground yang lainnya. Karena sifat ground itu saling terhubung ya teman-teman. Jadi saya tidak akan menjemper kaki ground yang hilang itu. Dan kaki NC juga tidak saya jemper karena kaki NC itu putus jalur. Ini saya masih ada yang belum menempel, saya kasih lem UV lagi ya. Dan usahakan juga di jemperan ini dia. Ini kaki ground ini kaki ground. Saya tidak akan melakukan pergantian di sini nantinya. Oh, ini saya coba ukur dulu. Dan saya ukur tadi kaki. Ini tidak saya ambil videonya ya. Nah, lupa juga pengukuran dan ini benar kakinya kaki ground. Kaki ground ini tidak akan saya jemper, jadi saya abaikan saja ya teman-teman. Jadi tinggal kita kasih timah agar menghidupkan kaki yang baru ini ya teman-teman. Jadi dan kebetulan di sini masih ada pin kaki yang lepas, jadi saya tutupi lagi dengan lem UV dan ini tidak terlalu tinggi ya, cukup menutupi saja. Ini saya keringkan lagi sambil menunggu kering. Nanti setelah terasa kering baru kita kasih timah cair. Kita kasih timah low temperatur dan kita lihat untuk membersihkan pin ya teman-teman. Ini yang tadi barusan saya kasih lem UV, lanjut saya bersihkan lagi. Jadi pastikan kaki yang tadi dilumuri lem UV terkrek ya teman-teman. Jadi tidak tertutupi lah oleh lem UV. Dan untuk memastikan apakah kaki ini ada yang tertutupi lem UV, dengan nanti kita kasih timah low temperatur atau timah cair yang tujuannya itu untuk menghidupkan kaki ya teman-teman. Dan sekalian untuk bisa menentukan kaki yang tertutupi atau tidak. Ini saya kasih timah low temperatur dan ini lanjut kita solder ya teman-teman. Kita solder hati-hati dan kita pastikan kakinya hidup ya teman-teman. Ini kakinya hidup ulang dan kita solder. Lanjut kita angkat menggunakan winch. Oke. Jadi pada proses pengangkatan ingat jangan ditekuk atau jangan ditekuk soldernya, cukup ditempelkan saja. Nah, ini kami rasa sudah ya. Tinggal kita bersihkan dengan spons dan kita lihat hasilnya. Dan hasilnya pinnya sudah kembali hidup. Dan ini pada tahap selanjutnya kita akan lakukan pembersihan pada IC yang tadi kita lepas. Ini pada proses pembersihan angin blower di angka 2, panas di 300. Jadi turunkan panas ya teman-teman. Agar kalau bisa sih 280 itu. Saya pengen main cepat jadi
tingginya agak saya corong tinggi corongnya agak saya tinggikan. Oke, ini kasih plug dan kita bersihkan menggunakan eh nih apa namanya wig. Oke, ini kamera saya sudah. Namun di sini masih ada kaki yang mati ya. Dan untuk menghidupkan kaki yang mati ini, kita kasih cairan IPA, kemudian kita gosok menggunakan kuas yang tembaga. Jadi kuas yang keras itu. Jadi kita gosok-gosok, kita pastikan pin kakinya memutih, baru kita cetak ulang ya teman-teman. Nih, nah, ini kalau sudah memutih seperti ini, sudah bisa kita lakukan pencetakan ulang. Oke, kalau seandainya tidak kita pastikan pinnya hidup, atau memutih seperti ini, nantinya khawatirnya pada saat pencetakan dia tidak melekat ya teman-teman. Jadi ini saya siapkan cetakan yang sama, kebetulan MT6357. Jadi saya siapkan MT6765 ya, 6762 masalah ya. Oke, tadi kita lumuri timah, kemudian kita blower, settingan blower masih di 300 dan angin di 2. Dan kita potong ujungnya setelah menggumpal tadinya membulat, lalu kita potong, lanjut kita olesi lagi timah baru, dan kita jepit lagi menggunakan pinset, kemudian kita blower, dan kita pastikan, setelah itu tahan pinsetnya dulu, jangan langsung diangkat. Kalau langsung diangkat kakinya hilang ya teman-teman, dia tidak nyatu. Setelah ditahan, kemudian kita potong lagi ujungnya. Di sini durasi video sangat cepat ya teman-teman. Jadi durasi video di sini lebih cepat dari tadi. Oke, ini masih ada kaki yang belum nyatu karena tadi tidak kita rapikan terlalu rapi ya. Karena ada sebagian kaki yang tadi kurang memutih, bisa jadi itu penyebabnya. Untuk meja yang berantakan abaikan ya teman-teman, karena saya belum sempat bersih-bersih meja, jadi ambil saja ilmunya dan jangan jadikan kerapian meja saya sebagai patokan. Uh, Intinya begitulah, intinya teman-teman ambil ilmunya saja. Dan ini saya masih ada kaki yang belum tinggi, kemudian kita lumuri lagi dengan kita tambah lagi timahnya. Dan untuk timah saya menggunakan timah 200 cc pada saat pencetakan IC-nya ini. Jadi beda dengan pembersihan timah pada cetak ini, saya menggunakan timah 200 gram, 200 derajat Celcius. Oke, ini masih ada kaki, tinggal saya rapikan sedikit. Ini saya tempelkan ada ujungnya. Oke, dan kita blower ya teman-teman. Ketika kita blower, dan ini potong. Ini tahapan terakhir, ini bisa jadi tahapan terakhir. Dan kita blower lagi. Pastikan kakinya menggumpal dan menyatu dengan benar. Oke, ini kamera saya sudah cukup. Oh, masih kita potong ya. Tinggal kita potong dikit. Takutnya ketinggiannya beda. Sebenarnya sudah bisa ya. Ini saya kasih plug. Dan kasih plug di sini agar IC dengan cetakan mudah melepas. Oke, kita lepas dan kita solder dan kita bersihkan. Kita solder. Kita bersihkan, kasih plug, lalu kita blower. Jadi perlunya di sini teman-teman lihat dulu kondisinya. Kalau masih ada sisa-sisa timah berserakan, ada baiknya dibersihkan dulu. Karena di sini tidak ada timah yang berserakan, saya langsung blower. Kemudian saya bersihkan dengan spons. Perhatikan pin tidak ada lagi kotoran di kaki-kaki IC. Dan ini kami rasa sudah cukup. Tinggal pada proses pemasangan pada boardnya. Mudah-mudahan dengan kita cetak ini dan ya teman-teman, kita tidak perlu ganti IC. Kalau seandainya nanti ganti IC, saya sudah siapkan dengan seri yang sama, brand Oppo. Kebetulan ada tipe Oppo A15 juga. Kalau seandainya IC ini gagal nantinya, saya gunakan yang sama ya. Jadi saya ambil dari handphone lain. Oke, ini proses pemasangan IC CPU-nya. Pada proses pemasangan IC CPU ini, kita kasih plug dulu. Untuk plug yang saya gunakan plug baku ya. Plug baku. Jadi, dan tadi di awal saya membersihkan menggunakan plug premium. Jadi saya bedakan, kalau plug premium membersihkan IC, dia belepotan lengket-lengket. Kalau yang plug baku ini saya gunakan pada saat pemasangan saja. Oke, saya lumuri dan saya pastikan kaki-kaki ini dilumuri oleh plug. Kemudian kita presisikan IC-nya dan kita pasang IC-nya ini. Oke, dan perhatikan batasan-batasan IC, pinggir-pinggir IC ini. Perhatikan juga kakinya sudah tidak ada kotoran atau dipastikan kakinya bersih dulu. Baru kita pasang ya teman-teman. Kita pasang. Teman-teman bisa perhatikan pinggir-pinggir dari boardnya itu ada tanda atau garis-garisnya. Jadi sesuaikan untuk posisi, jangan sampai salah ya teman-teman. Usahakan pas. Oke, ini saya rasa pas. Dan saya presisikan patokannya itu ada ya. Di pinggir-pinggir itu ada patokan. Kalaupun tidak ada, teman-teman bisa lihat patokan saat kita membersihkan lem yang di pinggir tadi. Iya, oke. Ini saya rasa ini sudah mulai rapi dan ini sudah presisi ya. Ini sudah mulai presisi. Tinggal kita blower. Untuk pemasangan blower saya setting di 350 dan angin di angka 1 kembali saya turunkan anginnya dan panasnya saya naikkan. Dan kita blower secara pelan-pelan memutar. Perhatikan dia tidak menetap posisi corong blowernya. Ketika sudah terasa melekat, kita sundul sedikit memastikan
apakah uh, IC CPU ini sudah melekat atau belum. Jadi ini tadi masih belum, saya ulangi blowernya dan saya coba geserkan menggunakan pinset dan ini sudah tidak bergerak ya. Kalau sudah tidak bergerak seperti ini kita bisa kasih flag yang banyak. Agak banyakan pun tidak masalah karena posisinya dia sudah mulai menempel, namun belum menyatu ya teman-teman. Untuk menyatukan ini kita bantu dengan plug. Ini agak banyakan plug pun tidak masalah lagi. Tapi kalau di awal tadi, kalau kita kasih banyak plug, dia akan lari IC-nya itu, dia tidak akan presisi ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita lumuri plug yang banyak, dia tidak akan lari lagi IC-nya ini karena dia sudah melekat dan tinggal mempresisikan posisinya. Kita perhatikan, kita blower secara memutar, kita perhatikan lihat pinggir-pinggir IC, jika flag sudah mulai keluar, sudah mulai meluber dan IC mulai bergoyang, itu menandakan IC sudah mulai presisi. Perhatikan di ujung-ujung flag, di ujung-ujung IC, lihat ini sudah menyatu. Karena di sini saya tidak banyak kasih tip flag tadi, jadi kurang keluar timahnya. Intinya di sini saya goyang sedikit tadi sudah balik ya. Jadi intinya proses penggoyangan itu tujuannya memastikan pin IC benar-benar sudah menyatu dan matang. Ketika kita sundul menggunakan pinset dan dia akan balik ke posisinya, itu menandakan bahwasanya CPU ini sudah presisi ya teman-teman. Oke, dan ini sudah presisi, tinggal kita tunggu dingin. Setelah terasa dingin, siapkan spon, kita bersihkan dulu cairan flagnya. Nah, ini kita bersihkan flag, pastikan sisa flag ini benar-benar rapi ya teman. Nah, ini kita tunggu dingin dan kita pastikan rapi. Dan setelah tadi kita bersihkan sisa flag, lanjut kita ukur in out CPU volt-nya ya teman-teman. Ini CPU volt, apakah ada yang short atau tidak. Jika tegangannya hambatannya normal, CPU volt-nya ini hambatannya normal, berarti pemasangan kita sudah benar. Dan gagalnya itu pada saat proses pemasangan, CPU volt-nya ini tidak diukur. Makanya handphone tidak hidup. Jika CPU voltnya ini sudah normal tegangannya, bukan tegangan ya, hambatannya ini pengukuran aktif, pengukuran pasif. Jadi saya mengukur hambatannya saja. Jika hambatannya sudah normal, itu menandai pemasangan sudah pas dan CPU tidak short. Dan setelah itu kita bisa coba lakukan pemasangan ke handphonenya. Kita coba rakitkan dulu mesin ini ke handphone, apakah sudah hidup atau belum. Sekalian kaki yang tadi diukur ya teman-teman. Resistor yang tadi awalnya short, kita ukur apakah masih short atau tidak. Dan saya di sini tidak mengukur yang tadi short ya. Dan kebetulan yang di CPU voltnya sudah normal hambatannya, saya langsung melakukan pengecasan. Kita lihat di sini apakah handphone hidup atau tidak. Sudah ada logo pengecasan tadi ya. Ini sudah ada logo pengecasan. Coba, kok mati-mati. Kita lihat dulu. Ya, sudah ada kemajuan. Alhamdulillah ya, ada logo petirnya. Kebetulan baterainya kosong nih. Baterai kosong dan ini restart kayaknya. Ini restart karena bisa jadi oh iya, ini belum kita lepaskan. Coba kita lepas dulu jumperan vibatnya tadi. Kebetulan sebelumnya saya jumper vibat ya. Oke, coba saya ulangi untuk pengecasan. Ini logo petirnya. Ini sudah tidak lagi mati hidup. Oke ya, alhamdulillah sudah ada perubahan dan kita tes hidupkan apakah sudah normal atau belum. Nantinya kita tunggu baterainya terisi daya dulu. Sambil saya tunggu, di sini saya bersihkan sisa flak dan saya keringkan sisa cairan IPA-nya menggunakan kipas. Ya, ini semua yang tadi kita taburi flak, kita pastikan handphone bersih dari sisa flak. Setelah terasa bersih, jangan lupa spiu yang tadi kita pasang kasih pendingin atau thermal pad ya teman-teman. Kita kasih thermal agar spiu bisa awet dan tidak overheat pada saat pemasangan. Pada saat pemakaian user ya teman-teman, mohon maaf, bukan pada saat pemasangan, namun pada saat pemakaian user. Di sini saya lupa untuk memperkecil zoom kamera, mohon maaf tidak tertampilkan full. Jadi intinya handphone ini sudah down dan saya sudah kasih thermal dan ini saya pastikan dulu ya, belum saya kasih thermal ini. Ini saya pastikan dulu handphone hidup dulu ya. Jika nanti sudah hidup masuk menu, berarti kasus down, handphone sudah nota ya teman-teman. Kebetulan baterainya di sini kosong, saya akan injek baterainya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan injek bantuan dari apa namanya, pokoknya seperti itulah. Dan setelah tadi saya injek sebentar, saya coba charger. Ini sudah keluar 1% ya. Dan ini sudah keluar 1%, tinggal kita lakukan pengetesan apakah sudah ini kita kasih thermal.
Di sini saya kasih thermal pendingin agar handphone CPU-nya awet ya teman-teman. Kasih thermal, jangan lupa teman-teman kasih thermal karena thermal ini perannya itu pendingin. Oh, ini mah. Ini karena potongan kaleng masih belum presisi ya. Ini saya ganti thermalnya karena thermal yang tadi itu terlalu tebal ya. Saya kasih thermal yang cair aja. Saya kasih thermal cair, kemudian saya pasang dan nanti saya uji dulu. Oke, ini kita charger. Kita tunggu baterainya terisi dan kita coba hidupkan handphone ini. Jika masuk menu berarti kasusnya down. Tinggal kita hidupkan ya. Oke, karena tombol powernya tidak ada, saya gunakan test point dari power saja. Dia saya hubungkan menggunakan pinset, kemudian kita tunggu handphone hidup. Dan ini sudah muncul logo Oppo. Masih kita tunggu prosesnya handphone ini booting. Ini masuk logo kedua. Sudah masuk logo jendela ya teman-teman. Kita lihat apakah masih ada kendala atau tidak. Masih kita tunggu. Ini agak lama bootingnya ya. Saya di sini. Alhamdulillah ya teman-teman, handphone berpola dan kasus down. Di sini saya tidak bisa melakukan pengujian semua bagiannya karena handphone berkunci pola dan saya tidak meminta kunci polanya pada user. Kebetulan saya ini handphone Opera ya teman-teman, jadi tidak ada kunci polanya. Saya tidak bisa melakukan pengetesan kamera dan komponen fungsi lainnya. Mungkin itu dulu dari kami. Semoga bermanfaat. Trik kecil daripada proses cetakan IC CPU. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Dan salam dari kami teknisi pemula. Dan saya sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.